Pertanyaan mendasarnya kenapa sih orang-orang atau apa sih yang membuat fotografi ini menjadi suatu hobi atau passion gitu? Ya, fotografi ini sekarang jadi tren ya, apalagi dengan kemajuan sosial media dengan banyak aplikasi ya bro, terkait adanya sosial media yang sekarang digemari anak-anak muda ya. Yang kita mulai dulu zaman kita ada Facebook ya, lalu sekarang Instagram, lalu ada Snapchat, ada sekarang TikTok ya. Oke. Kenapa menjadi hobi? Sebenarnya semua orang punya hobi yang positif ya. Saya memilih fotografi ini karena bagi saya fotografi itu bagi saya maknanya dalam, terutama dari sebuah foto ya bro. Apalagi kalau kita melihat sebuah foto itu, terutama saya lebih suka seperti foto-foto human interest ya, melihat karakter wajah seseorang, terus melihat on backgroundnya dia, terus dan sekelilingnya itu bagi saya menarik ini bro. Dan ada makna tersirat bahwa menjalani kehidupan ini bisa kita lihat. Kalau saya seperti contoh untuk portraitnya saja, kuat wajah begitu itu menjadi asik sekali. Nah, terus kedua, saya suka nih foto-foto landscape, terutama di alam ya, melihat keindahan pariwisata di Indonesia ini luar biasa dan ini perlu kita lakukan. Dengan kondisi Indonesia yang memang penuh dengan Instagramable. Oh gitu. Ya pasti bro. Nah sejarahnya gimana sih bro? Mulai awal nih apakah dulu memang pernah nggak pakai foto yang konvensional yang masih pakai apa namanya? Polaroid. Gitu. Gimana ceritanya? Saya foto itu dari SMA sebenarnya bro. Saya suka ya. Waktu itu saya ketemu seseorang ekspatriat Jepang ya. Waktu itu almarhum ibu tuh punya salon, jadi banyak orang dan salah satu langganan beliau itu seorang ekspatriat Jepang kerja di sebuah perusahaan BUMN ya di kota Bontang. Kemudian dari pertama lihat kameranya dia dan kemudian dia ngeliat saya sangat suka, dia ajarin. Nah dari situ saya menekuni. Saya ingat kamera pertama sekali saya itu Fuji film bro. Fuji film. Fuji ya. Masih pakai ini ya? Iya. Apa namanya? Kamera roll itu ya? Kamera roll yang pakai asa gitu ya. Dan kemudian waktu itu saya potret semua orang, apa saja saya potret dan kemudian kesininya ini menjadi sebuah passion saya dan sampai dia gelutin dan memang menjadi profesional. Betul. Bro, orang bertanya-tanya nih ya, masyarakat bertanya-tanya. Foto yang dikatakan bagus itu indikatornya apa sih bro kira-kira? Kalau saya pribadi foto yang punya karakter. Berkarakter ya? Berkarakter, ya. Karena gini, foto itu sebenarnya punya jiwa. Ya, banyak orang bilang, foto hanya diam, gambar tidak bergerak. Tetapi kalau kita amati lebih jauh bahwa foto itu punya soul yang mungkin dalam kacamata seorang seniman bahwa ini harus dilihat dari pandangan seni. Nah, jadi kalau lukisan itu kan coretannya kan sembarangan. Yes, kayak abstrak gitulah ya. Tapi di dalamnya ada kepuasan tersendiri ketika menghasilkan sebuah lukisan. Ya, ada makna yang tersirat di situ, bro. Oke, jadi memang teman-teman, fotografi ini sebuah profesi yang memang ditekuni karena hobi. Yes. Dan keindahan itu muncul karena adanya hobi. Yes. Jadi kalau misalnya kita belum menemukan hobinya, susah untuk jadi fotografer. Yes. Bro, untuk mendapatkan sebuah foto yang berkualitas, gitu ya, entah dari sisi kombinasi warna yang bagus, dari sisi pengambilan gambar yang bagus, kemudian jarak yang bagus. Peralatan apa sih sebenarnya bro yang harus minimal secara maksimal harus dimiliki oleh seorang fotografer agar kualitas sebuah foto ini benar-benar memiliki high quality seperti itu. Sebelum ke sana yang sebelum kita melangkah lebih jauh ya, saya ingin jelaskan pertama kali. Satu hal yang harus dimiliki orang fotografer itu ngerti dulu ilmu fotografi. Oke. Ini kayaknya buku apa ini, Mas? Ini buku saya. Aduh, keren banget nih.
Buku manajemen fotografi. Ini buku Ini yang kamera. Yes, ini buku yang saya tulis dan Tahun berapa, Bro? ini saya tulis tahun 2014 dan bestseller, Bro. Oh, bestseller. Coba lihat, Bestseller. Bro. Nah, ini Teman-teman, ini kalau mau belajar fotografer ya silahkan ya datangi Pak JK, Bro Tule. Beliau sehari-hari ada di kampus Fakultas Ekonomi. Yes. Oh ini keren banget nih. Ini belajar dari dasar bisa di sini bro ya. Oh, bisa. Peralatan segala macam lengkap. Semua bisa. Bahkan saya menjelaskan ada genre fotografi yang perlu kita ketahui dan perlu teman-teman pahami. Dan sebenarnya begini, bicara tentang genre fotografi itu nanti awalnya kita kan mungkin foto semua hal kita foto. Tapi nanti kita akan ketemu the soul-nya, passion-nya kalau saya bilang, passion-nya, dan kita akan mengarah kemana. misalnya nih, Saya ini hobinya apa sih gitu kan? Yes. Apakah saya hobinya nanti foto city view atau landscape atau yang lain gitu tergantung nanti setelah mengeksplorasi ya. Iya, betul. Ini itu sering waktu berjalan. Nanti kita akan, saya suka kemana nih? Saya seperti dulu saya suka foto apa saja, dan kemudian saya mengenal genre fotografi. Ternyata saya suka nih foto-foto manusia nih, dan kemudian foto-foto alam, foto-foto tentang budaya. Yang akhirnya saya lebih condong ke sana. Saya punya 7 buku ya terkait tentang fotografi. Ada satu buku tentang eksplorasi saya di sebuah kabupaten muda di Kalimantan Timur, Kabupaten Makambulu. Isinya itu bukan ada catatan tentang gambaran fotonya, tapi hanya foto, bro. Hitam putih. Esensi foto itu sebenarnya hitam putih, bro. monokrom ya. Monokrom. Jadi ketika buku itu terbit sempat saya dikritik banyak orang. Kenapa bukunya hitam putih? Terus kenapa nggak ada catatan? Tapi Kok itu nggak ada sengaja. narasi? Jadi peralatan bro, gimana bro? Apa aja peralatan yang harus di? Minimal kita punya kamera. Banyak orang bertanya pada saya, Bapak JK kalau bicara kamera, harus kamera yang bagaimana? Saya bilang all in, semua kamera kamu bisa gunakan, termasuk HP loh bro. HP ya. HP. Tetapi begini, HP itu juga ada fitur untuk foto manual. Gunakan itu, maksimalkan itu. Ya, banyak orang bilang, oh saya kalau menjadi fotografer harus punya kamera. Tidak juga. Rekan-rekan sekali. Rekan sekalian khususnya mahasiswa Bro Kule ya, itu Bro Kule itu bilang, Pak Kule itu bilang bahwa hanya dengan kamera handphone Ya. kita bisa belajar dasar-dasar Betul. fotografi ya. Betul. Jadi kalau yang sudah punya hobi, gunakan handphone kalian bagaimana mengambil jarak ya kan, mengambil angle sampai nanti proses editing di Banyak aplikasi kok sekarang di Play Store ya yang memudahkan kita untuk melakukan editing foto. Jangan khawatir. Oke, selain kamera apalagi bro? Kira-kira kamera pendukung kalau indoor seperti apa? Iya. Kalau kita bicara outdoor adalah kamera. Kalau indoor kita akan bicara tentang kita punya lampu, lighting ya, studio. Terus kita nanti punya tambahan lain ya seperti kabel untuk nyari kamera ke laptop, kita perlu itu. Bahkan kita perlu mungkin nanti background dasar di belakang kalau kita mau main di indoor. Tapi kalau outdoor tidak masalah. Kata orang nih ya, harga lensa tuh kadang-kala lebih mahal daripada harga kamera. Ada nggak kamera lensa yang memang benar-benar artinya bisa kita gunakan di semua kondisi, katakan harus tele bisa, jarak jauh bisa, fix bisa. Gimana? Yes. Ada nggak ya kira-kira? Jadi begini, saya mau kasih tahu teman-teman ya, jangan terpengaruh dengan merek deh. Jangan terpengaruh dengan merek. Iya. Okay. Behind in God sebenarnya. Ya. Artinya tergantung skill seorang fotografer. Yes. Jadi begini, banyak orang terperangkap di situ. Wah, saya harus punya ini, punya itu. Kalau bicara tentang peralatan fotografi, teman-teman, ini susah kita ngikutin, kecuali kita duit banyak. Okay. Harga kamera dan harga lensa sekarang sudah semakin mahal. Kalau bicara lensa terbaik, saya akan memilih Carl Zeiss mereknya. Okay. Carl Zeiss. Tapi kalau bicara tentang merek kamera, semua tergantung deh. Kebetulan karena saya pemakai Canon, tapi apakah saya bisa menggunakan Fuji? Bisa. Saya menggunakan Sony bisa, dan apapun bisa digunakan. Behind in the gun. Tergantung. Skill
manusia yang punya skill di belakang Yes. kamera. Jadi jangan terperangkap dengan merek lah ya. Come on. Bro, bisa menghasilkan duit nggak sih fotografer ini? Oh iya. Dari Bisa. sisi apa kira-kira? Sekarang begini. Dari Bisa. sisi apa kira-kira? Sekarang begini. Fotografi bisa dibikin komersil, bisa. Bisa. Semua genre itu bisa komersil. Saya ambil contoh begini. Foto bisa nggak dijual sekarang di website? Bisa. Ya, bisa. Dan contohnya kayak Shutterstock. Saya juga punya Shutterstock dan begitu juga banyak beberapa website lain yang saya ikuti yang Bahkan saya kalau jual foto di situ. Yang kita pajang di Shutterstock itu kalau memang disukai oleh orang dalam negeri bahkan Luar negeri, ya benar. dan itu akan dihargai ya sesuai Betul. dengan kesepakatan gitu ya. Ya. Bisa menjadi marketplace Yes. untuk foto. Ya. Jadi bisa menghasilkan. Gitu. Bahkan belinya bisa bukan hanya gunakan rupiah atau dolar ya, bisa pakai kripto. Bisa menggunakan kripto. Jadi Yes. lapangan bisnis ini terbuka sebenarnya. Terbuka. teman-teman. Jadi istilah orang itu menggunakan hobi untuk mencari duit. Nah, Yang paling penting ini bro, Hmm. konsistensi. konsistensi itu maksudnya gimana, Bro? Jadi begini, kalau kita memang pengen genre kita itu, katakanlah saya bermain di foto landscape alam ya sudah kita konsistensi di situ, kita foto dan kemudian kita share, kita jual katakan di marketplace di website itu, yang kita selalu tekuni di Oke, situ. jadi katakanlah brokule. Brokule ini genrenya landscape. Yes. Contoh ya. Yes. Orang itu tahunya brokule ini landscape atau brokule ini makro. Yes. Ya, makro. Jangan sampai orang tahu yang namanya Papa JK, seorang fotografer profesional, tapi genrenya macam-macam gitu. Yeah. Ya kan amburadul jadinya. Jadi tidak ada kekhususan. Nah, itu maksudnya konsisten ya seperti Yes, itu. ya benar. Tapi sebenarnya apakah kita boleh nih foto yang lain? Boleh. Boleh. Tapi begini, kita punya saya bilang tadi di awal, passionnya kita mau kemana? Oke. Dari sisi bisnis nih ya bro ya, genre apa sih yang paling menghasilkan? Apakah landscape, makro, modeling, atau apa Yes. kira-kira? Kalau bicara itu saya pikir relatif ya. Relatif ya. Kayak contoh seperti saya, karena background saya seorang dosen dan juga seorang peneliti, saya suka tuh ketika melakukan sebuah riset itu ada lampirannya foto. Bagi saya ketika itu foto saya masuk, itu bagian dari sebuah kontrak dalam sebuah riset, katakanlah begitu. Dan kemudian saya boleh gunakan foto itu untuk yang lain, boleh. Ya bagi saya itu menghasilkan gitu. Dan jangan pernah ragu ya teman-teman, foto saya jelek. Sebenarnya nggak ada yang warnanya foto jelek. Iya. Tapi kita perlu namanya melakukan perbaikan atas foto. Kan punya dasar fotografi. Oke, secara etika nih bro ya. Secara etika dan seni, boleh nggak hasil foto kita diedit? Maksudnya untuk menaikkan suhu warna apa segala macam? Boleh. Tetapi perlu diingat ada dua foto yang akan kita lakukan edit. Apakah kita akan bermain dalam passion natural, Natural. atau kita ingin berbicara tentang artworknya? Artworknya. Yes. Jadi tinggal mana kita memilih. Kalau kita bermain dengan originalitas berarti kita perlu menekan kayak saturasi dan yang tidak berlebihan. Tetapi kalau kita bermain artwork, ya artinya kita merubah editing secara total, boleh sah saja. Tetapi nanti kita akan sebutkan bahwa itu adalah bagian dari ini originalitas, ini artwork. Oke, artinya ada transparansi. Yes. Bahkan Yes. bukaan kameranya dibuka, disampaikan Disampaikan. Terus ini kalau di artwork kita edit pakai aplikasi apa? gitu. supaya fotografer selain mengetahui metodologi yang digunakan juga mengetahui standarisasi yang digunakan. Betul. Jadi sisi model nih kan banyak sekarang model menjamur ya di ibu kota, di daerah bahkan. Ini dari sisi model apa sih benefit yang mereka dapatkan, bro? Saya selalu sarankan kepada adik-adik di model ya, terasa udah lama ya, saya pernah terjun di dunia modeling. Satu hal bahwa profesionalitasnya itu perlu dilakukan. Dan begini, menjadi model juga nggak gampang, bukan hanya bicara tentang wajah, fisik ya, tapi juga attitude. Dan banyak sekarang agensi nih, contoh kita punya banyak agensi yang terkait modeling, ada belajar di situ gitu loh. Ya kalau memang saya pengen bermain independen boleh, tapi satu hal, pelajari dulu bagaimana sih seorang model itu melakukan pekerjaannya, terutama yang paling penting posing ya, pose foto itu banyak. Ada beberapa hal yang cukup krusial. Yang pertama adalah
Kalimantan Timur ini akan menjadi ibu kota. Artinya akan ada pemindahan pusat bisnis dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Itu yang pertama. Yang kedua, tumbuhnya dunia digital, tumbuhnya pemasaran digital sekarang itu pasti membutuhkan bisnis fotografi. Kira-kira prospek ke depan seperti apa? Oh bagus dong bro. Saya selalu bilang begini ke kawan-kawan sahabat-sahabat saya bahwa dengan beradanya IKN ada di Kalimantan Timur, bisnis fotografi akan banyak berkembang. Satu, studio foto akan bertambah, ya. Lalu kedua, kebutuhan bisnis foto untuk bisnis ya, untuk profile company atau videografi dan semua hal itu akan bergerak. Artinya satu paket ya, videografi dengan fotografi ini satu paket ya? Satu paket, walaupun dua ini saja genre yang berbeda. Tetapi kalau sisi fotografinya sama. Fotografi kan bermain dengan cahaya poinnya. Oke, terakhir nih bro. Tips untuk fotografer pemula, katakanlah mereka belum mampu untuk membeli kamera ya, cukup menggunakan kamera handphone. Apa hal-hal yang perlu dipelajari di awal nih? Satu, pelajari dulu dasar fotografi. Komposisi bagaimana, shutter speed bagaimana. Teori lah. Siswa Unmul khususnya, ya seluruh fakultas yang ada di Unmul, kalau mau belajar dasar fotografi, silakan datang ke Pak Kuleh. Kontak email beliau ada di bawah nanti ya, kita cantumkan. Itu menjadi salah satu edukasi. Beliau akan memberikan edukasi pasti, karena beliau juga dosen, praktisi fotografi, bahkan juga beliau sudah menyiapkan bukunya. Kalau ingin memiliki silakan hubungin beliau. Saya teman-teman mau kasih tahu juga, kalau teman-teman apakah saya cuma fotografi, tidak, saya juga ikut komunitas. Samarinda ada nggak komunitas? Oh banyak. Samarinda banyak. Saya pernah dulu juga bikin komunitas fotografi kampus Unmul, terus beberapa komunitas di Samarinda dan Kaltim. Bahkan sampai sekarang saya juga masuk dalam komunitas masyarakat fotografi Indonesia. Dan hanya 2 orang Kalimantan Timur berada di situ. Luar biasa. Saya dengan sahabat saya di Kota Botang, Mas Hakim. Bagi saya, Mas Hakim, ini Bro Kuleh lagi ngobrol nih Mas Hakim. Saya perlu ketahui bahwa masyarakat fotografi Indonesia ini isinya semua orang-orang hebat di fotografi. Itu media sosialnya apa bro? MFI namanya, Masyarakat Fotografi Indonesia. Maksudnya ini apa? Platformnya Instagram atau di? Ada di Instagram, banyak kan main Instagram, ya. Itu boleh pajang hasil nggak? Pajang hasil kita? Kebanyakan bisa di situ, tapi harus jadi anggota dulu. Tapi gini teman-teman, bagi saya ini penghargaan tertinggi ya dalam sejarah hidup saya, bahwa masyarakat menjadi sebuah pengurus ya di situ. Saya juga termasuk pengurus di situ. Di Masyarakat Fotografi Indonesia yang notabene isinya itu para the legend banyak. Luar biasa. Dan orang-orang hebat di fotografi. Bahkan orang-orang yang udah sepuh ya di sana. Sepuh ya. Ada Darsis Triadi di situ. James Triadi ada di sana. Dan banyak kawan-kawan yang lain ya. Bahkan beliau bisa mengedukasi ya yang baru-baru ya. Dan saya punya grup ya, kami sering diskusi di situ. Tapi bagi saya begini. Ketika pertama kali saya ditawarin itu saya bilang ini, kenapa saya? Iya. Kenapa tidak dengan yang lain? Dan kemudian saya sempat berdebat dengan salah satu pengurus MFI saat itu saya ditawarin. Dia bilang, kami lihat track record Bapak JK. Dan kemudian saya bilang, oke, saya akan bantu. Dan kebanggaan bagi saya bahwa, kamu di Kalimantan Timur hanya 2 orang yang masuk ke situ. Penghargaan terbesar ya, Bro. Mas Bro, terima kasih banyak waktunya. Keren ya. Luar biasa. Semoga sukses terus dengan karir fotografinya. Sama-sama. Jangan sungkan-sungkan untuk ngajarin adik-adik, teman-teman kita sekalian. Oke, untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya Bro. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.